Dalam hidup, takdir seringkali membawa kita ke jalan yang tak terduga. Rani, seorang wanita yang harus menggantikan peran kakaknya sebagai istri dan ibu, menjalani pernikahan yang awalnya penuh kesedihan dan penolakan. Simak cerita lengkapnya di video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Mari kita mulai. Di dalam kamar yang sunyi, hanya suara napas berat Irma yang terdengar. Wajahnya pucat, matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan, namun senyumnya tetap lembut seperti biasa. Ia berbaring lemah di atas ranjang, jari-jarinya yang kurus menggenggam tangan adiknya, Rani, seakan menyampaikan pesan terakhir yang tak ingin ia ucapkan. Di samping mereka, Arhan duduk diam, kepalanya tertunduk, berusaha menahan air mata yang sejak tadi ingin tumpah. Aku tak punya banyak waktu lagi, Rani. Suara Irma lirih, nyaris tak terdengar, namun penuh dengan keteguhan. Rani menahan isakannya, menggigit bibir agar tidak menangis di depan kakaknya. Ia tahu hari ini akan tiba, tapi hatinya tetap belum siap menghadapi kenyataan. Jangan berkata begitu, Kak. Kakak pasti bisa sembuh. Ucapnya dengan suara bergetar, meski di dalam hatinya, ia tahu itu hanyalah kebohongan untuk menenangkan diri sendiri. Irma mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menggenggam tangan Rani lebih erat. Matanya yang mulai berkaca-kaca menatap wajah adiknya dengan penuh harapan. Aku ingin kamu menggantikanku, Rani. Menikahlah dengan Arhan dan jagalah Siska. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menembus hati Rani. Ia menatap Irma dengan mata membelalak, tidak percaya dengan permintaan yang baru saja keluar dari bibir kakaknya. Tidak, Kak. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa menggantikanmu. Namun, Irma hanya tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi kepasrahan. Bukan untuk menggantikanku, tapi untuk menjaga mereka. Siska masih kecil, dia butuh seorang ibu dan Arhan. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. Aku tahu, hanya kamu yang bisa melakukannya. Rani menggeleng, air matanya mengalir deras. Ia menoleh ke arah Arhan, berharap pria itu akan membantah permintaan Irma, tapi yang ia lihat hanyalah lelaki yang masih tenggelam dalam kesedihan, tak mampu berkata-kata. Sejenak, kamar itu dipenuhi keheningan. Hanya suara isakan Rani dan hembusan napas lemah Irma yang terdengar. Dengan susah payah, Irma mengangkat tangannya, menyentuh pipi adiknya yang basah oleh air mata. Aku mohon, Rani, ini permintaan terakhirku. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan ketulusan. Hati Rani mencelos. Bagaimana mungkin ia menolak keinginan terakhir kakaknya? Namun, bagaimana pula ia bisa mengambil posisi yang selama ini hanya pantas diisi oleh Irma? Waktu terasa berjalan begitu lambat. Arhan akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Irma dengan mata yang merah dan sembab. Suaranya serak ketika akhirnya berbicara. Irma, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Tangannya meremas spray tempat tidur, menahan kepedihan yang begitu dalam. Namun, Irma hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kamu harus bisa, Arhan. Kamu harus hidup, untuk Siska dan untuk dirimu sendiri. Air mata Rani semakin deras. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam jemari kakaknya yang semakin melemah. Aku akan menjaga mereka, Kak. Aku berjanji. Akhirnya, kata-kata itu keluar, meski hatinya masih menolak kenyataan. Sebuah senyum tenang terukir di wajah Irma. Perlahan, genggamannya melemah, napasnya semakin pelan, dan dalam sekejap, dunia terasa begitu sunyi. Rani mengguncang tubuh kakaknya dengan panik,
sementara Arhan menundukkan kepala, tangannya menutupi wajahnya. Irma telah pergi. Permintaan terakhirnya menggema di hati mereka, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh, dan sebuah janji yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan turun deras di hari pemakaman Irma, seolah langit pun menangisi kepergiannya. Rani berdiri di samping Arhan yang tak berkata-kata sejak tadi. Lelaki itu hanya diam, tatapannya kosong ke arah pusara Irma yang masih basah. Tangan Siska yang kecil menggenggam erat ujung baju ayahnya, tubuh mungilnya gemetar dalam balutan jas hujan. "Mama kemana?" "Ayah?" tanyanya polos, suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara rintik hujan. Arhan menunduk, bibirnya bergetar, tapi ia tak mampu menjawab. Rani menelan tangisnya, berjongkok, dan menarik Siska ke dalam pelukannya. "Mama sekarang di surga, sayang. Mama akan selalu melihatmu dari sana," bisiknya, meskipun hatinya sendiri hancur saat mengatakannya. Sejak kepergian Irma, rumah terasa begitu sepi. Tidak ada lagi tawa hangat di pagi hari, tidak ada lagi suara lembut Irma yang menyambut mereka di meja makan. Arhan berubah menjadi pria yang dingin dan pendiam, menghabiskan lebih banyak waktu bekerja atau mengurung diri di kamar. Siska, yang masih terlalu kecil untuk memahami kehilangan, sering terbangun di tengah malam, menangis mencari ibunya. Setiap kali itu terjadi, Rani yang datang menenangkannya, membelainya hingga tertidur lagi. Namun, setiap kali ia memasuki kamar Siska dan melihat foto Irma di meja, hatinya terasa sesak. Hari-hari berlalu dalam kesedihan yang sama, hingga akhirnya, Arhan membuka pembicaraan yang selama ini mereka hindari. "Aku akan menikah denganmu," katanya datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi. Rani yang sedang merapikan meja makan terhenti, tangannya gemetar. Ia tahu ini akan terjadi, ia telah berjanji kepada Irma. Tapi mendengar langsung dari mulut Arhan membuatnya semakin menyadari bahwa ini bukan pernikahan yang dilandasi cinta, melainkan kewajiban. "Baik," jawabnya pelan, meski hatinya berteriak ingin lari. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa pesta, tanpa kebahagiaan. Hanya ada akad di depan penghulu dan saksi, serta tatapan kosong di mata Arhan. Tak ada genggaman tangan, tak ada senyum bahagia seperti yang dulu Irma miliki di hari pernikahannya. Siska, yang masih kecil, tidak memahami arti peristiwa itu, tapi ia tersenyum polos saat melihat Rani mengenakan kebaya putih. "Sekarang Tante Rani jadi mama?" tanyanya dengan riang. Rani hanya tersenyum tipis dan mengangguk, sementara Arhan tetap diam. Malam pertama mereka sebagai suami istri terasa begitu canggung. Arhan bahkan tidak masuk ke kamar yang seharusnya mereka tempati bersama. Ia memilih tidur di ruang kerja, meninggalkan Rani sendirian dalam kesunyian. Rani hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin. Ia bukan pengantin yang bahagia. Ia hanyalah seorang wanita yang mengambil tempat di sisi pria yang hatinya masih milik orang lain. Hari demi hari berlalu, tetapi jarak antara mereka tetap terbentang jauh. Arhan jarang berbicara dengan Rani kecuali soal Siska atau hal-hal penting. Jikapun mereka bertatap muka, tatapan lelaki itu selalu dingin, seolah Rani adalah sosok asing di rumahnya sendiri. Rani mencoba bersabar, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya butuh waktu. Tapi semakin lama, ia semakin sadar, Arhan tidak hanya berduka, ia menolaknya. Suatu malam, Rani mendengar suara kaca pecah dari ruang kerja. Dengan hati berdebar, ia berjalan mendekat dan melihat Arhan duduk di lantai. Pecahan gelas berserakan di sekitarnya. Matanya merah, tangannya gemetar menggenggam foto pernikahannya dengan Irma. "Kenapa harus kamu?" bisiknya dengan suara penuh kemarahan yang tertahan. "Kenapa bukan orang lain? Kenapa kamu harus menggantikan Irma?"
Rani terhenyak. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ini bukan keinginannya, bahwa ini adalah wasiat Irma, bahwa ia sendiri merasa hancur dengan semua ini. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya berdiri di sana, menatap Arhan yang terluka begitu dalam, dan menyadari bahwa luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh. Sejak malam itu, Rani semakin menjaga jarak. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi Siska, tetap mengurus rumah, tetapi ia tidak lagi berharap lebih. Pernikahan ini bukanlah kisah cinta, melainkan sebuah janji yang harus ditepati. Ia pun mulai menerima takdirnya, bahwa di mata Arhan, ia hanya akan selalu menjadi bayangan Irma. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan dalam pernikahan yang hanya berisi kehampaan ini? Hidup terus berjalan, meskipun bagi Rani rasanya seperti terperangkap dalam lingkaran yang sama, kesunyian dan penolakan. Sudah 2 tahun berlalu sejak pernikahannya dengan Arhan, namun rumah itu masih terasa dingin, seolah kenangan tentang Irma masih terlalu kuat untuk digantikan. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah Siska, anak kecil yang kini semakin tumbuh dengan wajah ceria meski kehilangan ibunya di usia yang begitu muda. Rani tidak pernah mengeluh. Ia memasak, membersihkan rumah, mengurus Siska, bahkan mengingatkan Arhan untuk makan meskipun ia tahu pria itu jarang menanggapinya. Ia tidak mengharapkan apapun lagi. Namun, di dalam hatinya, ada luka yang semakin dalam. Berapa lama lagi ia harus bertahan dalam pernikahan yang hanya berisi kehampaan ini? Suatu malam, Siska jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuh mungilnya menggigil di dalam selimut. Rani panik, berusaha menurunkan panasnya dengan kompres dingin, tetapi suhu tubuh Siska tidak juga membaik. Ia akhirnya mengetuk pintu kamar Arhan dengan ragu. Arhan. Siska sakit, demamnya tinggi, ucapnya lirih. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka, memperlihatkan wajah Arhan yang masih terlihat lelah. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menuju kamar Siska dan duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh dahi putrinya, merasakan panas yang begitu tinggi. Wajahnya langsung berubah khawatir. "Kita bawa ke rumah sakit," katanya tegas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berada di sisi yang sama. Di rumah sakit, Arhan tidak lagi bersikap dingin. Ia terus berada di samping Siska, menggenggam tangan kecilnya dengan penuh kasih sayang. Sesekali, matanya menatap Rani, dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan penolakan, melainkan sesuatu yang lebih lembut. Saat dokter mengatakan bahwa Siska hanya mengalami infeksi ringan dan akan segera membaik, Rani menghela napas lega. Ia menoleh ke Arhan, berniat mengatakan sesuatu, tetapi pria itu lebih dulu berbicara. "Terima kasih sudah menjaga Siska selama ini," ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. Rani terdiam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Itu adalah pertama kalinya Arhan mengucapkan sesuatu yang menyerupai penghargaan sejak pernikahan mereka. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Arhan sudah mengalihkan pandangannya, kembali menatap Siska yang tertidur. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Arhan mulai lebih sering pulang lebih awal, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti memastikan Rani sudah makan atau membantu Siska mengerjakan tugasnya. Hubungan mereka masih jauh dari kata mesra, tetapi setidaknya, tembok yang selama ini memisahkan mereka mulai retak sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat Rani sibuk di dapur, Arhan masuk dan tanpa berkata apa-apa, mengambil alih tugasnya memotong sayur. Rani menatapnya bingung, tetapi pria itu hanya berkata, "Aku bisa membantu." Mereka bekerja dalam diam,
Tapi suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam seperti sebelumnya. Rani bahkan hampir tersenyum saat melihat ekspresi serius Arhan saat mencoba memotong wortel dengan rapi. "Kamu tidak harus melakukan ini," ucapnya pelan. "Aku tahu," jawab Arhan singkat. "Tapi aku ingin mencoba." Dan disitulah Rani menyadari bahwa untuk pertama kalinya, Arhan mencoba membuka hatinya. Mungkin perlahan, mungkin butuh waktu, tapi ia tahu, cinta bisa tumbuh, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Sejak malam di rumah sakit, perlakuan Arhan terhadap Rani perlahan berubah. Ia tidak lagi menjaga jarak sejauh dulu, meskipun masih ada bayangan Irma di antara mereka. Setiap pagi, ia mulai terbiasa melihat Rani menyiapkan sarapan untuknya, dan tanpa sadar, ia memperhatikan betapa lelahnya wanita itu. Siska semakin dekat dengan Rani, memanggilnya "Mama" tanpa ragu. Sesuatu yang dulu membuat Arhan tersentak, tapi kini terasa lebih alami. Namun, ada sesuatu yang mengganggu perasaan Arhan. Setiap kali ia melihat Rani tertawa bersama Siska, ia menyadari betapa sosok itu sudah menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Dan yang lebih mengejutkan, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang dulu ia pikir tak akan pernah ia rasakan lagi setelah kehilangan Irma. Sore itu, hujan turun dengan deras. Rani sedang menjemur pakaian ketika angin kencang datang, membuatnya berlari-lari kecil menyelamatkan jemuran yang hampir terhempas. Dari dalam rumah, Arhan memperhatikan gerak-geriknya, lalu tanpa sadar tersenyum. Entah sejak kapan, tapi ia mulai melihat Rani dengan cara yang berbeda. Ia terkesiap melihat Arhan berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu basah?" ucap Arhan pelan, lalu tanpa berpikir panjang, ia meraih handuk di dekatnya dan menyerahkannya kepada Rani. Wanita itu menerimanya dengan canggung, hatinya berdebar dengan perlakuan tak terduga itu. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin terasa. Arhan mulai berbicara lebih sering dengannya, menanyakan hal-hal kecil, bahkan sesekali membantunya di dapur. Namun, di dalam hati Rani, ia tetap menyimpan keraguan. Ia tahu, dulu Arhan menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena janji pada Irma. Lalu, apakah perubahan sikap ini hanya bentuk penerimaan, atau ada perasaan lain yang mulai tumbuh? Malam itu, ketika Rani sedang merapikan tempat tidur Siska, Arhan tiba-tiba muncul di pintu kamar. "Rani," panggilnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Rani menoleh, sedikit terkejut. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Arhan tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya mendekat. "Aku ingin bilang." "Aku minta maaf," ucapnya lirih. "Untuk semua hal yang kulakukan selama ini. Aku terlalu tenggelam dalam kesedihanku sampai lupa bahwa ada orang lain yang juga berjuang di sampingku." Rani terdiam, merasakan kehangatan menyelimuti hatinya. Ia tidak pernah mengharapkan permintaan maaf itu, tetapi kini setelah mendengarnya, ia merasa bebannya sedikit terangkat. "Aku mengerti, Arhan," jawabnya pelan. "Aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya ingin melihat kamu dan Siska bahagia." Arhan menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa ia sadari, tangannya terulur, menyentuh jemari Rani yang masih menggenggam selimut Siska. "Aku tahu, dan itu yang membuatku." Ia menggantungkan kata-katanya, seakan ragu untuk melanjutkan. Rani menahan napas. Apakah ini artinya Arhan mulai membuka hatinya untuknya? Apakah pernikahan mereka akhirnya bisa berubah menjadi lebih dari sekadar janji? Di dalam hatinya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun satu hal yang pasti, tembok yang dulu begitu tebal kini mulai runtuh, dan mungkin,
Hanya tinggal menunggu waktu sebelum hatinya dan hati Arhan benar-benar bertemu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang semakin nyata di antara mereka. Hubungan yang dulu hanya diikat oleh janji dan kewajiban kini perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih hangat. Arhan tidak lagi menjauh, tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap hari, ia mulai terbiasa melihat senyum Rani saat menyajikan teh di pagi hari, suara lembutnya yang menenangkan Siska, dan kehadirannya yang mengisi ruang kosong di rumah mereka. Namun, ada satu hal yang belum mereka sadari sepenuhnya, perasaan yang kini tumbuh di antara mereka. Arhan tidak lagi melihat Rani sebagai sekadar adik dari Irma. Ia melihatnya sebagai seorang wanita yang telah berkorban, yang dengan tulus mencintai keluarga ini, bahkan ketika dirinya tidak pernah diminta untuk melakukannya. Dan Rani, meski hatinya masih dihantui oleh ketakutan akan penolakan, tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang dulu begitu dingin padanya. Hingga suatu hari, kabar yang tidak terduga datang. Rani merasa tubuhnya lemas dan sering mual di pagi hari. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tetapi setelah beberapa hari berlalu, ia mulai menyadari kemungkinan yang lain. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri melakukan tes kehamilan. Dan ketika 2 garis merah muncul, air matanya langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Malam itu, dengan tangan gemetar, Rani menunjukkan hasil tes kehamilannya pada Arhan. Pria itu menatapnya dengan mata yang sulit ditebak. Ada keterkejutan di sana, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah Rani lihat sebelumnya. Lalu tanpa peringatan, Arhan menariknya ke dalam pelukan. "Terima kasih, Rani," bisiknya, suaranya bergetar. "Terima kasih karena telah bertahan bersamaku." Pelukan itu adalah jawaban dari semua kebimbangan yang pernah Rani rasakan. Ia menangis dalam dekapan Arhan, merasakan kehangatan yang selama ini ia harapkan. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menjadi bagian dari hidup pria itu, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai dirinya sendiri. Kehamilan Rani membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Siska sangat bersemangat mengetahui bahwa ia akan memiliki seorang adik. Setiap hari, ia berbicara pada perut Rani, mengelusnya dengan penuh kasih. Arhan pun semakin memperlihatkan sisi lembutnya. Ia lebih sering berada di rumah, memastikan Rani mendapatkan semua yang ia butuhkan. Tak ada lagi dinding yang memisahkan mereka, hanya cinta yang kini tumbuh tanpa ragu. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya saat yang dinanti tiba. Dengan perjuangan yang penuh air mata dan doa, Rani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Arhan menggenggam erat tangannya di ruang bersalin, tidak melepaskannya sedetik pun. Saat tangisan pertama bayi mereka menggema di ruangan, Arhan menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. "Aku mencintaimu," ucapnya lirih, untuk pertama kalinya, dengan penuh ketulusan. Rani tersenyum dalam kelelahan, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tahu, perjalanan mereka tidak mudah. Tetapi pada akhirnya, mereka telah menemukan satu sama lain. Mereka telah menemukan cinta di tempat yang paling tidak terduga, di tengah kehilangan, dalam janji yang dulu terasa begitu berat, dan kini berubah menjadi anugerah terbesar dalam hidup mereka.